Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas poin 5.3.7 yaitu mengenai teorema nilai antara Bolzano. Nah, jadi terdapat 3 pokok bahasan yang akan saya bahas yang berkaitan dengan teorema nilai antara Bolzano. Yang pertama, saya akan menjelaskan bunyi dari teorema nilai antara Bolzano itu sendiri. Kemudian yang kedua, di sini saya akan membuktikan teorema nilai antara Bolzano. Dan yang terakhir, saya akan membahas contoh soal teorema nilai antara Bolzano. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu bunyi dari teorema nilai antara Bolzano. Misalkan I suatu interval dan fungsi f memetakan I ke R kontinu di I jika A, B elemen I dan jika ke R memenuhi K lebih besar dari FA dan K lebih kecil dari FB. Maka terdapat suatu titik C elemen I antara A dan B sedemikian sehingga FC sama dengan K. Nah, jadi ini bunyinya. Jadi kita dapat memahami maksud dari teorema nilai antara Bolzano ini dengan lebih mudah apabila kita membuatnya ke dalam suatu bentuk gambar diagram Cartesius seperti gambar berikut ini. Nah, tadi kan di sini dimisalkan suatu interval I yang mana elemennya itu A sama B. Nah, maka kita dapat membuat titik A dan B itu pada selang sumbu X. Di sini saya misalkan sebagai titik A-nya. Kemudian di sini saya misalkan sebagai titik B-nya. Nah, selanjutnya di sini di teorema ini diketahui fungsi f memetakan I ke R. Nah, karena terdapat suatu fungsi yang memetakan I, maka nantinya si A sama si B ini mempunyai nilai, yaitu FA dan FB. Nah, di sini saya misalkan saja sebagai titik FA-nya, letak FA-nya. Dan dari sini kita dapati suatu titik. Nah, ini dia. Kemudian di sini, saya misalkan sebagai letak ataupun titik dari FB-nya. Kemudian di sini terdapat titik. Nah, karena terdapat dua titik, kita dapat menggambarkannya nih. Menggambarkan suatu fungsi fx yang kontinu. Misalnya seperti ini, anggaplah ini pergerakan fungsi fx yang kontinu. Nah, kemudian pada teorema ini dikatakan K lebih besar dari FA, K lebih kecil dari FB. Maka pada selang FA sampai FB ini, nah yang ini yang berwarna hijau ini terdapat K. Misal, saya misalkan nih, K-nya itu di sini letaknya. Kemudian kita tarik garis putus-putus. Ternyata apa? Ternyata si K ini memotong fungsi fx. Maka di sini kita bisa tuliskan sebagai titik C. Kenapa C? Karena sesuai isi teorema nilai antara Bolzano itu sendiri. Dikatakan di sini terdapat suatu titik C antara A dan B. Maka gambar ini sudah sesuai dengan isi teoremanya. Sedemikian sehingga FC sama dengan K. Nah, jadi kira-kira seperti inilah bentuk ataupun gambaran maksud dari teorema nilai antara Bolzano. Bahwasannya terdapat titik C di antara A dan B, sedemikian sehingga FC-nya sama dengan K. Selanjutnya, kita akan membahas pembuktian dari teorema nilai antara Bolzano itu sendiri. Nah,
Teorema nilai antara Bolzano itu kan tadi memisalkan suatu interval ini yang mana elemennya A sama B. Maka bisa jadi nilai A-nya itu yang lebih kecil dari B ataupun sebaliknya, nilai B-nya yang lebih kecil dari si A. Nah, jadi dari sini kita akan membuktikan teorema ini. Lanjut, kita akan membuktikan teorema ini apabila A-nya lebih kecil dari B. Nah, ini dia. A lebih kecil dari B. Langkah yang pertama, kita misalkan dulu suatu fungsi yang kontinu. Misalnya nih, seperti fungsi ini, Gx sama dengan Fx dikurang K. Kemudian, kita masukkan nilai interval A dan B ke fungsi Gx. Apabila kita masukkan A, maka bentuknya menjadi seperti ini. GA sama dengan FA kurang K lebih kecil dari 0. Nah, kenapa lebih kecil dari 0? Karena nilai FA-nya itu lebih kecil dari si K ini. Nilai yang lebih kecil dikurangi dengan nilai yang lebih besar, maka hasilnya minus. Minus itu lebih kecil dari 0. Nah, untuk yang B-nya nih, apabila kita masukkan ke fungsi Gx, maka bentuknya menjadi GB sama dengan FB dikurang K, lebih besar dari 0. Nah, ternyata apabila dimasukkan B, nilainya itu lebih besar dari 0. Kenapa? Karena nilai FB ini lebih besar dari K-nya. Maka nilai yang lebih besar dikurangi dengan nilai yang lebih kecil, hasilnya itu positif. Positif itu sudah pasti lebih besar dari 0. Nah, jadi dari sini dapat kita simpulkan nih. Bahwasannya apa? Bahwasannya 0 lebih besar dari GA dan 0 lebih kecil dari GB. Karena sudah terbentuk seperti ini, maka menurut teorema lokasi akar, poin 5.3.5, terdapat suatu titik C. Dengan C lebih besar dari A, C lebih kecil dari B, sedemikian sehingga GC sama dengan 0. Nah, ternyata sudah terdapat titik C di antara A sama B. Nah, karena GC ini sama dengan 0, maka apabila kita masukkan ke dalam fungsi Gx, bentuknya menjadi seperti ini. GC sama dengan FC kurang K. GC-nya berapa? 0. 0 sama dengan FC kurang K. Berarti ini menjadi FC sama dengan K. Nah, jadi terbukti nih. Untuk A lebih kecil dari B, bahwasannya memang benar terdapat suatu titik C di antara A, B, sedemikian sehingga FC-nya sama dengan K. Maka pembuktian teorema nilai antara Bolzano ini untuk nilai yang A lebih kecil dari B sudah terbukti kebenarannya. Kemudian kita akan membuktikan apabila nilai B-nya yang lebih kecil dari A. Nah, langkahnya sama seperti yang tadi. Yang pertama kita misalkan dulu fungsi yang kontinu. Misalnya Hx sama dengan K dikurang Fx. Kemudian kita masukkan nih interval A sama B-nya ke fungsi Hx. Nah, apabila kita masukkan si B ke Hx ini, maka bentuknya menjadi HB sama dengan K dikurang FB lebih kecil dari 0. Ternyata dia lebih kecil dari 0. Karena apa? Karena nilai K ini lebih kecil. Sedangkan si FB ini lebih besar nilainya.
maka nilai yang lebih kecil dikurangi dengan nilai yang lebih besar, pastilah hasilnya itu minus, dan minus itu lebih kecil dari 0. Nah, lanjut untuk nilai A-nya. Nah, ternyata bentuknya menjadi HA sama dengan K dikurang FA lebih besar dari 0. Nah, yang ini dia lebih besar dari 0. Karena apa? Karena nilai K ini lebih besar dari si FA. Nilai yang lebih besar dikurangi dengan nilai yang lebih kecil. Hasilnya itu positif. Dan positif itu sudah pasti lebih besar dari 0. Nah, jadi dari sini nih, dapat kita simpulkan nih, bahwasannya si 0 lebih besar dari HB dan si 0 lebih kecil dari HA. Nah, karena bentuknya sudah seperti ini, maka menurut teorema lokasi akar poin 5.3.5, terdapat suatu titik C dengan C lebih besar dari B, C lebih kecil dari A, sehingga HC-nya sama dengan 0. Nah, ternyata sudah dapat diketahui bahwasannya terdapat titik C nih. Nah, karena HC ini sama dengan 0, maka langkah selanjutnya kita dapat memasukkan HC ke fungsi Hx. Bentuknya menjadi HC sama dengan K dikurang FC. HC tadi berapa? 0. Maka ditulis di sini 0 sama dengan K kurang FC. Sehingga menjadi FC sama dengan K. Nah, ternyata benar. Untuk yang nilai B lebih kecil dari A, terdapat suatu titik C di antara B, A ataupun A, B sedemikian sehingga FC-nya sama dengan K. Nah, jadi sudah terbukti nih. Baik untuk yang nilai A yang lebih kecil dari B maupun nilai B yang lebih kecil dari A. Sudah terbukti bahwasanya teorema ini benar. Kebenarannya tidak perlu diragukan lagi. Maka kita dapat menggunakan teorema ini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan teorema ini. Nah, karena pembuktian dari teorema ini sudah selesai, kemudian kita akan membahas contoh soalnya. Di sini saya buat 2 contoh soal. Nah, ini contoh soal yang pertama. Bunyinya, tunjukkan Px sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X dikurang 2 mempunyai akar real di antara 0 dan 1. Nah, jadi kita disuruh apa nih? Kita disuruh menunjukkan ada titik C, sehingga PC sama dengan 0. Maka kita dapat menggunakan ataupun menerapkan teorema nilai antara Bolzano. Langkah yang pertama, kita harus mengecek fungsi Px ini terlebih dahulu. Apakah fungsi Px ini fungsi yang kontinu atau enggak? Kalau semisalnya fungsi Px ini tidak kontinu, maka kita tidak usah melanjutkan langkah selanjutnya. Karena syarat dari teorema ini, fungsinya itu harus fungsi kontinu. Nah, ternyata setelah kita cek, fungsi Px ini merupakan fungsi yang kontinu. Karena apa? Karena fungsi Px ini merupakan fungsi polinomial yang sama-sama kita tahu nih. Sesuai dengan contoh A, poin 5.2.3 yang tertera di dalam buku Bertel, bahwasannya fungsi polinomial itu sudah dipastikan fungsi yang kontinu. Sehingga kita dapat melanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu memasukkan interval 0 dan 1 ke dalam fungsi Px. Seperti gambar berikut ini, nih yang berwarna hijau ya. Nah, apabila kita masukkan 0, nilainya itu didapati minus 2. Minus 2 itu lebih kecil dari 0. Kemudian apabila kita masukkan 1
ke dalam fungsi Px ini, maka didapati hasilnya sebesar 2. Dan 2 ini lebih besar dari 0. Jadi dari sini kita simpulkan nih, 0 itu lebih besar dari P0 dan lebih kecil dari P1. Nah, kemudian kita dapat memilih nilai K. K sama dengan 0. Kenapa K harus sama dengan 0? Kenapa nggak 1 atau 2 atau 3? Nggak bisa. Karena balik lagi ke teorema tadi. Nah, bentuk yang ini itu sama dengan K lebih besar dari FA dan K lebih kecil dari FB. Nah, si 0 ini K-nya. Maka kita harus milih K ini sama dengan 0. Agar nantinya kita dapat menunjukkan titik C ini. Nah, karena kita sudah memilih K sama dengan 0, maka menurut teorema lokasi akar, poin 5.3.5 terdapatlah suatu titik C di antara 0 dan 1 sehingga PC sama dengan K sama dengan 0. Nah, terdapat nih titik C-nya. Dengan demikian, si PX mempunyai akar real di antara 0 dan 1. Nah, jadi sudah dapat kita selesaikan contoh soal yang pertama dengan menerapkan teorema nilai antara Bolzano. Nah, kira-kira bisa nggak nih kita buat ke dalam bentuk gambar diagram? Bisa nggak? Bisa dong. Bentuk gambarnya menjadi seperti ini, ya. Nah, perhatikan untuk yang ini. Tadi kan intervalnya itu 0 dan 1. Apabila kita masukkan 0 ke dalam fungsi Px, maka hasilnya itu minus 2. Berarti 0, minus 2. Nah, ini dia letak titiknya. 0, minus 2. Kemudian, untuk yang interval 1, itu hasilnya 2. Maka 1,2. Dan di sini letak titiknya. Jadi karena sudah terdapat 2 titik nih, maka kita dapat membuat pergerakan fungsi Px yang kontinu seperti ini, yang warna merah ini ya. Nah, ini pergerakan fungsi Px yang kontinu ya. Kemudian tadi apa? Langkah yang ketiga, kita pilih K-nya sama dengan 0. Ternyata memotong fungsi Px. Nah, inilah dia akar realnya. Jadi, lebih jelas ya kalau dengan menggunakan gambar. Jadi penyelesaiannya itu lebih sempurna. Jadi kita tahu mana nih si akar realnya itu, si akar real Px-nya. Nah, ini dia. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua ini merupakan contoh kontekstual yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia bunyi soalnya. Pada pukul 4, seorang biarawan secara perlahan mendaki Gunung Bromo dan tiba di puncaknya pada sore hari. Nah, keesokan harinya dia mulai menuruni gunung pada pukul 5 dan tiba di kaki gunung pada pukul 11. Tunjukkan ada titik pada jalan yang dilaluinya yang menunjukkan jam yang sama saat dia naik dan saat dia turun. Nah, jadi dari soal ini terdapat beberapa hal yang dapat kita ketahui. Yang pertama, puncak gunung. Kita misalkan sebagai L. Kemudian, kaki gunung ataupun dasar gunung. Kita misalkan 0. Karena kan dia itu di dasar. Belum punya nilai.
Kemudian yang ketiga, kita dapat mengasumsikan bahwasannya pergerakan biarawan tersebut adalah pergerakan yang kontinu. Yang mana pergerakan biarawan itu ada dua. Ada saat dia naik dan ada juga saat dia turun. Nah, di sini kita misalkan FT ini sebagai posisi ketinggian saat naik dan si GT ini sebagai posisi ketinggian saat turun. Nah, untuk yang FT kita perhatikan pada saat dia mau naik pada pukul 4 dia itu masih di mana? Masih di kaki gunung atau dasar. Berarti F4 sama dengan 0. Kemudian dia sampai di puncak itu sore hari. Kita nggak tahu jamnya berapa, jam berapa. Kita buat aja F sore sama dengan L. Kemudian untuk si GT-nya. Untuk GT, tadi dikatakan di soal bahwasannya pada pukul 5 nih. Berarti G5. Dia masih di apa? Di puncak. Masih baru mulai mau turun. Berarti G5 sama dengan L. Dan pada pukul 11 dia sampai di kaki gunung ataupun dasar gunung. Berarti G11 sama dengan 0. Nah, inilah hal-hal yang dapat kita ketahui dari contoh soal yang kedua. Kemudian kita di sini disuruh apa? Kita disuruh menunjukkan ada titik pada jalan yang dilalui biarawan yang menunjukkan jam yang sama saat biarawan itu naik dan turun. Berarti apa? Singkatnya menunjukkan ada titik C sehingga FC sama dengan GC. Nah, jadi kita dapat menyelesaikan contoh soal yang kedua ini sama seperti contoh soal yang pertama, bisa dengan menggunakan gambar dan bisa dengan menjabarkan teorema nilai antara Bolzano. Nah, khusus yang soal nomor 2 nih, sebelum kita menerapkan teorema nilai antara Bolzano, ada baiknya kita buat terlebih dahulu gambar diagramnya dulu. Seperti berikut. Nah, ini dia. Nih gambarnya nih. Nah, terdapat sumbu X, sumbu Y. Nah, si X ini kita misalkan sebagai T-nya, waktu. Dan si L ini kita misalkan sebagai puncaknya. Nah, perhatikan yang berwarna merah nih. Grafik yang warna merah. Ini FT. Pergerakan biarawan pada saat biarawan naik. F4 sama dengan 0, berarti 4,0. F sore sama dengan L, berarti sore, L. Nah, ini udah sesuai. 4,0 berarti di sini titiknya, kemudian sore, L di sini. Nah, ini dia. Kemudian untuk yang GT-nya, untuk pergerakan biarawan saat ia turun keesokan harinya. G5 sama dengan L, berarti 5, L di sini. 5, L, kemudian turun sampai 11,0. 11,0 dari sini ya. Nih, dari sini. Nah, ternyata terdapat suatu titik yang dilalui biarawan saat naik maupun turun dengan jam yang sama. Walaupun harinya itu berbeda, tapi jamnya itu sama. Nah, ini dia. Kita nggak tahu jam berapa karena kita di sini hanya disuruh menunjukkan ada titik. Nah, ini dia titiknya ada. Nah, jadi contoh soal yang kedua ini kita sudah dapat menunjukkan titiknya. Ini dia. Ada titik C-nya. Sehingga FC sama dengan GC. Nah, ini sudah terbukti ya. Kemudian karena kita sudah menyelesaikannya
dalam bentuk gambar diagram. Selanjutnya kita akan menyelesaikan contoh soal yang kedua ini dengan menerapkan teorema nilai antara Bolzano. Nah, langkah yang pertama, kita misalkan dulu suatu fungsi yang kontinu. Kita bentuklah fungsi baru nih. Di sini saya bentuk fungsi HT, yaitu HT sama dengan FT dikurang GT. Nah, ternyata fungsi HT ini jelas fungsi yang kontinu. Karena apa? Karena tadi kita sudah mengasumsikan bahwasannya pergerakan biarawan saat naik atau FT dan pergerakan biarawan saat turun atau GT itu pergerakan yang kontinu. Maka pastilah HT ini kontinu. Nah, karena sudah jelas kontinu, maka langkah yang kedua yaitu kita masukkan interval I ke dalam fungsi HT ini. Nah, ternyata intervalnya itu 5,11. Dari mana kita bisa ketahui interval ini? Dari gambar ini. Ini ada 4, sore, 5, 11, C. Kalau C ini kita nggak tahu. Jadi, ini biarkan saja. Karena kan ini yang akan kita tunjukkan nantinya. Nah, yang merupakan bagian dari FT sama GT, yang mana? Yang ini. 5 sama 11. Maka kita ambil yang di dalamnya, yang 5 sama 11. Nggak bisa 4 sama 11, nggak bisa. Kita harus ambil bagian dalamnya. Di antara 4 sama sore ini. Di antara jarak ini. Nah, kemudian kita masukkanlah si 5 dan si 11 ini ke fungsi HT. Nah, apabila kita masukkan 5, nah maka hasilnya itu menjadi F5 kurang L. Lebih kecil dari 0. Loh, kok bisa lebih kecil dari 0? Nah, kita perhatikan nih di gambar F5. Berarti kita perhatikan yang warna merah. F5 berarti posisi letaknya di sini. Kemudian L. Nah, L itu di atas. Berarti bisa kita simpulkan si F5 ini nilainya lebih kecil. Maka nilai yang lebih kecil dikurangi dengan nilai yang lebih besar tadi apa? Minus kan? Maka sudah pasti minus itu lebih kecil dari 0. Nah, kemudian untuk yang 11. Apabila kita masukkan, maka menjadi H11 sama dengan F11 kurang G11. F11 dikurang 0. G11 tadi 0 nilainya. Maka F11 lebih besar dari 0. Kenapa bisa F11 lebih besar dari 0? Kita lihat lagi nih. Nih F nih. Berarti kira-kira di sinilah dia. 11 F11. Ternyata dia itu positif. Sehingga lebih besar dari 0. Nah, dari sini kita dapat simpulkan nih bahwasannya 0 ini lebih besar dari H5 dan si 0 ini lebih kecil dari H11. Kemudian langkah yang ketiga kita pilih K sama dengan 0. Nah, kenapa K sama dengan 0? Sama seperti penjelasan pada contoh soal yang pertama. Bahwasannya 0 ini sama dengan K. Ini bentuknya sama seperti teorema yang menyatakan K lebih besar dari FA dan K lebih kecil dari FB. Ini FA-nya, ini K-nya, ini FB-nya. Nah, karena sudah kita pilih K sama dengan 0, maka menurut teorema lokasi akar poin 5.3.5 terdapatlah suatu titik C di antara 5 dan 11. Sehingga apa? Sehingga HC sama dengan K sama dengan 0.
Nah, ternyata sudah dapat nih. Kita tunjukkan titik C-nya. Karena HC sama dengan K sama dengan 0, itu menyebabkan FC sama dengan GC. Nah, si HC ini nilainya kita masukkan ke fungsi ini. Ke fungsi baru yang kita bentuk tadi, yaitu HT sama dengan FT kurang GT. Maka menjadi HC. Tunggu ya, agar lebih paham. Nah, maka menjadi HC sama dengan FC dikurang GC. Nah, HC tadi berapa? HC tadi kan 0 nih. 0. Kan di sini 0. Sama dengan FC dikurang GC. Maka dari sini dihasilkan FC sama dengan GC dari sini. Berarti kan ini sama nih, sama FC sama dengan GC. Dia pindah ruas. Nah, begitulah kira-kira. Nah, ini saya hapus ya. Saya hapus lagi. Dengan demikian, HC mempunyai titik C sehingga FC sama dengan GC. Nah, terbukti. Jadi, contoh soal yang kedua pun sudah dapat kita selesaikan dengan sempurna. Karena kita menyelesaikannya tidak hanya dengan satu cara aja, tapi kita menyelesaikannya dengan membuatnya ke dalam bentuk gambar diagram, terus dengan memaparkan langkah-langkah dari teorema nilai antara Bolzano. Jadi, kebenarannya itu tidak perlu diragukan lagi. Nah, maka berakhirlah pembahasan kita pada video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.